Teman-teman yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini terambil dari Ratapan 3, ayatnya yang pertama sampai ke 41. Saya minta teman-teman untuk membacanya secara pribadi. Ketika teman-teman membaca, teman-teman boleh pause video ini. Dan ketika teman-teman sudah selesai membaca, teman-teman boleh memutar kembali video ini. Teman-teman dipersilahkan untuk membaca. Berbahagialah mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Teman-teman, saya sempat kepikiran soal tentang, mungkin juga teman-teman sempat kepikiran gitu. Sempat kepikiran dan mempertanyakan soal apa itu manusia sebetulnya. Nah, dari pertanyaan ini saya mulai mencari gitu kan, apa itu manusia, dan menarik bagi saya, falsafah Jawa juga menjelaskan tentang apa itu manusia. Ia menjelaskan bahwa manusia adalah manungso, ya kan? Bahasa Jawa manusia adalah manungso. Ternyata manungso ini bukan hanya berdiri sendiri, bukan hanya kata yang berdiri sendiri, melainkan gabungan dari dua kata, yakni manunggaling dan roso. Nah, sebetulnya apa sih manunggaling roso ini gitu? Manunggaling roso, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, bisa disebut sebagai rasa yang bersatu. Nah, falsafah Jawa menjelaskan bahwa ternyata manusia itu adalah berbagai macam rasa yang akhirnya menyatu. Itulah manusia. Di dalam diri manusia, berbagai rasa itu menyatu. Nah, sebetulnya lagi terus saya kepikiran nih, apa itu sebenarnya rasa? Rasa tuh apa gitu, bentukannya kayak gimana, atau pengertiannya seperti apa gitu. Ternyata falsafah Jawa juga menjelaskan apa itu rasa. Nah, menurut falsafah Jawa, roso adalah hubungan antara yang merasakan, berarti subjek yang merasakan, dengan apa yang terasa itu sendiri, objek. Saya ulangin ya, agak ribet, saya juga ngertinya lama. Roso adalah hubungan yang merasakan dengan apa yang terasa itu sendiri. Nah, kita ambil contoh deh ya. Kadang sebagai manusia, umumnya kita senang, kita menikmati keadaan hidup yang berkecukupan. Iya, nikmat banget kalau hidup cukup gitu. Kalau mau ngopi cukup duitnya buat ke Starbucks, kalau tiba-tiba mau makan enak cukup beli duitnya buat ke Sushi Tei, kalau ada mobil bagus lewat, sabi itu besok gue beli gitu. Kalau lagi jalan-jalan ke Citra Grand, lihat rumah bagus gitu, besok DP Keadaan cukup itu, keadaan berkecukupan, kita nikmatin. Nah, tapi nyatanya keadaan ini hanyalah sebatas rasa. Hanyalah sebatas apa yang kita rasakan. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi masalahnya gini teman-teman. Kadang kita sebagai manusia manunggaling roso itu, rasa yang bersatu di dalam diri kita yang harusnya bersatu, tapi kita hanya melekat pada satu rasa saja. Ini yang jadi masalah. Nah, menurut falsafah Jawa, ini justru yang akan mendatangkan penderitaan. Soal kemelekatan akan satu roso yang ada di dalam diri. Tidak mau merasakan roso-roso lain, atau menganggap roso-roso lain tidak berguna, tidak penting, dan tidak perlu untuk dirasakan gitu. Nah, lalu apa hubungannya manunggaling roso dengan bacaan yang kita ambil pada hari ini, bacaan yang kita baca pada hari ini? Mari kita bahas coba. Kalau bacaan yang kita baca pada hari ini rasanya sedih banget ya teman-teman. Di dalamnya banyak kesedihan, di dalamnya banyak keadaan mencekam, di dalamnya banyak situasi-situasi yang bisa dikatakan menyedihkan gitu. Bahkan sangat seram gitu bacanya.
Kalau kata orang-orang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Kebalik, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Rasanya lebih baik sakit gigi dan sakit hati ketimbang ada di situasi tersebut ya. Mencekam banget. Tapi di akhir teks ada pengharapan, ada kedamaian lagi. Kalau diibaratkan sebuah hubungan nih ya, teks ini mengisahkan tentang keadaan putus nih. Lu gak bisa lupa sama mantan, sedih, ibarat kayak gue gak bisa hidup tanpa dia, gak bisa gue mesti balikan tapi gak bisa balikan gitu. Tapi di akhirnya nanti ada move on-nya juga gitu. Akhirnya kita bisa bahagia sendiri tanpa pasangan. Ya elah, ya gitulah pokoknya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, nyatanya dalam teks ini diceritakan bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan. Bukan Tuhan mengizinkan penderitaan, Tuhan mengizinkan apa yang kita sebut sebagai penderitaan, sebagai kesedihan terjadi. Bahkan bukan hanya mengizinkan, ternyata Tuhan yang mengadakan kesedihan dan penderitaan itu. Terlepas dari teks ini merupakan kisah penghukuman Tuhan akan umatnya, tapi rasanya mungkin teks ini mengatakan bahwa Tuhan juga mengizinkan penderitaan itu, kesedihan itu terjadi. Di pikiran kita Tuhan tuh selalu baik, Tuhan itu selalu mendatangkan kesenangan, Tuhan itu selalu pokoknya yang baik-baik lah gitu. Nah karena pikiran itu, kesedihan maknanya terdistorsi gitu. Kita merasa kesedihan itu tidak perlu, kita merasa lebih baik senang daripada sedih. Tapi teks ini ingin mengatakan bahwa ternyata Tuhan mengizinkan kita untuk berada dalam kesedihan. Mungkin bahasa enaknya ya, bahasa yang bisa saya katakan, Tuhan mengizinkan kita, umatnya manusia, untuk merasakan pahit manis dinamika kehidupan. Toh juga ternyata realita kehidupan gak selalu manis kan, dan gak selalu pahit juga gitu. Selalu ada pahit dan manis dalam kehidupan. Coba kita andaikan gini ya, misal ya kita ambil contoh, kita punya pacar gitu. Kita pikirin coba kita punya pacar, yang gak punya pacar juga boleh, terserah dia mau mikir punya pacar atau mau mikirin tiba-tiba punya pacar, gak apa-apa, ikut mikir aja punya pacar. Tapi tiap hari kerjaannya cuma gombal, bapak kamu tukang minyak ya gitu-gitu. Tiap hari tuh gitu, bapak kamu tukang minyak, bapak kamu tukang somai, pokoknya bapak kamu dagang-dagang deh. Nah, kebayang nggak tiap hari kayak gitu? Kalau nggak enak deh gitu. Tiba-tiba jijik sendiri gitu. Bawaannya pengen putus ya, nggak bercanda. Oke. Nggak usah pacaran deh, kita ambil contoh yang semua orang bisa lakukan gitu, soal makanan. Coba teman-teman bayangin, teman-teman beli martabak satu loyang, martabak keju, itu berarti udah lengkap kan tuh, keju, susu kental manis, gula, udah segala macam tuh di dalam situ. Kita beli, kita buka boxnya, terus kita makan. Tapi makannya sendiri, ya kan? Makannya sendiri. Gigitan pertama, gigitan kedua enak. Nah lama-lama nih udah setengah, udah mulai enak. Nah, yang manis-manis terus, yang pahit-pahit terus, nggak enak gitu. Jadi pahit dan manis dalam kehidupan justru menjadikan kehidupan lebih menarik, yang menyeimbangkan kehidupan. Teman-teman, rasanya lagunya Abang Ardhito
yang biasa kita dengerin setiap kita ngumpul. Bitter love bisa jadi perumpamaan yang menarik nih untuk firman Tuhan pada hari ini. Ya, kita nyanyiin bareng-bareng aja gitu lagunya, karena toh kita juga sering nyanyi gitu di tongkrongan kan. Dari C aja, dari C. There is bitter in every day, but then I feel it that you will be the only one. Sometimes it doesn't have to be so sure. The sweetest love can be so hard to find. We'll be better in every way, but then now go to be in other space. Sometimes the bitter of love can be so good. It's like a coffee with a rainbow smoke. The bitter of love can be so good. Nggak ada kehidupan yang manis terus, nggak ada kehidupan yang pahit terus. Bahkan pahitnya cinta kadang terasa sangat menyenangkan. Teman-teman, sekarang masalahnya bukan ada waktu untuk sedih, kita juga punya waktu untuk senang gitu. Tapi bagaimana kesedihan ini mau kita maknai gitu. Kesedihan yang biasa kita maknai sebagai ya udah karena kebahagiaan yang biasa kita rasakan terenggut, dicabut, hilang, lalu kita sedih meratapi itu, nangis, sedih, dan dari situ kita nggak dapat pelajaran apa-apa gitu. Atau kita mau memaknai kesedihan ini sebagai pemberian dari Tuhan juga gitu. Bahwa kesedihan ini justru kita bisa pakai untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran baru. Pada dasarnya kita menikmati kesedihan yang Tuhan izinkan terjadi pada kita. Gitu. Sama halnya kita menikmati kesenangan yang Tuhan izinkan terjadi pada kita. Dari kesenangan kita bisa belajar banyak hal, dari kesedihan pun kita juga bisa belajar banyak hal. Tapi teman-teman, akhir-akhir ini, saat ini, kita sedang diselimuti kesedihan. Pandemik COVID-19 ini Tuhan izinkan terjadi pada kita. Kesedihan yang kita sama-sama rasakan pada hari ini, Tuhan izinkan terjadi pada kita. Permasalahannya adalah apakah kesedihan ini di tengah pandemik ini mau kita pakai untuk banyak belajar hal baru, mau kita maknai lebih dari sekedar kesedihan dan penderitaan yang biasa kita maknai. Tapi teman-teman, ternyata banyak yang akhirnya keluar rumah yang karena kemelekatan yang tadi saya sebutkan, melekat hanya pada satu rasa, yakni kesenangan yang mungkin rutinitasnya sudah dijadikan sebuah kesenangan oleh dia. Dan kita tahu sama-sama dampaknya gak bagus, dampaknya gak baik. Ternyata kemelekatan akan satu rasa gagal menjadi manunggaling rasa, dan memilih untuk tidak menikmati kesempatan yang Tuhan berikan, yakni dinamika pahit dan manisnya kehidupan, bisa berdampak buruk. Teman-teman, untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, kita nyanyi lagunya familiar, lagunya Michael Jackson, kita semua pasti tahu. Lagunya Heal the World. There's a place I
in your heart, and I know that it is love in this place. Ulang yuk. Salah. Segitu. There's a place in your heart, and I know that it is love. This place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. This place you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. Teman-teman, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita cuma punya 2 jalan. Kalau kata Fizz dalam lagunya Tarian Penghancur Raya, kita bisa milih kerja rodi menyusut neraka, dan kita sama-sama tahu bahan bakarnya adalah kemelekatan akan satu rasa, dan memilih untuk tidak menikmati pahit manis dinamika kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Atau kita bisa memilih untuk sebaliknya, kita menjadi manunggaling rasa. Kita sama-sama memaknai segala macam rasa yang ada di hidup kita setara. Kesedihan dan kesenangan porsinya sama, dan kita maknai itu dengan sebaik-baiknya. Dan kita terima kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berdinamika dalam pahit manisnya kehidupan. Jika teman-teman memilih yang kedua, maka teruslah berpengharapan, karena kita tidak akan terus ada di dalam kesedihan ini. Hidup adalah tentang manis dan pahit, bukan hanya sekedar manis, bukan hanya sekedar pahit. Kita yakin kalau kita pahit sekarang, di depan juga akan ada kesenangan yang porsinya sama-sama sama. Amin saat teduh untuk kita semua.